Selamat pagi anak-anak semuanya. Bu Ayu mau memberikan video tentang tata nama kimia, tata nama senyawa kimia. Jadi kita lihat di slide-nya kemarin sudah saya berikan materi tentang modulnya. Sekarang kita mau bahas soalnya itu seperti apa. Jadi tata nama, kita lihat ya, tata nama senyawa kimia by Bu Ai. Kita lanjut, next. Tata nama senyawa kimia ada 5 yang kita bisa simpulkan. Ada senyawa ion, senyawa kovalen, senyawa asam dan basa, senyawa hidrat, dan senyawa poliatomik. Kita bahas satu persatu ya. Senyawa ion. Bagaimana kita tahu bahwa kita bisa memberikan tata nama senyawa ion? Yaitu kita lihat apakah senyawanya tersusun atas logam dan non-logam. Nah, ini nanti ada 2 jenis logam, yaitu logam dengan 1 jenis biloks. Jadi logam-logam golongan 1, 2 itu adalah logam dengan 1 jenis senyawa, maka dia logam itu kita bisa bilang dengan kation. Yang kedua adalah logam dengan 2 jenis biloks. Contohnya golongan transisi, misalnya ada besi. Besi itu ada besi yang memiliki muatan 2+ dan ada besi yang muatannya 3+, sehingga untuk membedakan besi 2+ sama besi 3+, muatannya ini nanti ditulis dalam tanda kurung. Jadi ini kalau ditulis akan jadi besi 2. Jadi biloksnya ini ditulis dalam tanda kurung. Jadi ini menunjukkan biloks. Sedangkan untuk Fe3+ juga akan kita tulis jadi besi 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana aturan pemberian namanya, tata namanya? Kita sebutkan kationnya dulu, kemudian ditambah dengan anion. Nah, kalau kationnya nanti berupa biloks lebih dari 1, maka aturannya logam atau biloks, logam dengan biloks dalam tanda kurung plus anion. Atau jika anionnya berupa unsur, jadi tidak berupa poliatom, jadi hanya 1 unsur saja, maka kita menuliskannya dengan akhiran ida. Kita lihat ya contohnya. Nah, misalnya kita punya kalium. Nah, ini kalium ini K+, dan kita punya anion. Ini anionnya adalah poliatom ya. Ini anion, sehingga maaf ini bukan di atas ya, ini NO3-. Nah, NO3-. Maka karena ini terdiri dari K+ dan NO3-, maka ini ditarik silang. Jadinya K-nya 1, NO3-nya juga 1. Nah, kalau misalnya K2CO3 ini, kenapa kok bisa ada 2? CO3-nya ada 1. Ini berasal dari K yang muatannya +1 dan CO3 yang punya muatan -2. Sehingga ini ditarik ke sini, jadinya K-nya 2, ini ke sini jadi CO3.
jumlahnya 1. Nah ini ada K3PO4 sama juga, K-nya plus 1, fosfatnya punya muatan min 3, ini jadi fosfatnya ada 1 karena ini kan plus 1, K-nya karena mendapat 3 dari sini jadi K3PO4. Nah bagaimana kalau yang punya muatan lebih dari 1 poliatomnya? Ini berarti sama juga, Mg-nya punya muatan 2 plus NO3-nya punya muatan 2, punya muatan min 1, sehingga ini ditarik ke sini, berarti artinya NO3-nya jumlahnya 2, maka harus diberikan tanda kurung. Terus ini tadi kan muatannya min 1, set ke sini jadinya jadi miliknya Mg, jadi Mg-nya 1. Kalau ini Mg2 plus dan CO3 2 min, ini berarti Mg-nya 2, CO3-nya juga 2. Nah ini disederhanakan, karena sama-sama 2 jadi MgCO3. Jadi 2-nya ini bisa dihilangkan seperti itu. Ini juga ya berlaku untuk magnesium fosfat. Magnesium punya muatan 2 plus dan fosfatnya tadi muatannya berapa? 3 min. Nih magnesiumnya pakai punya fosfat, jadi magnesium jumlahnya 3, fosfatnya pakai punya siapa? Pakai punya Mg, jadi jumlahnya ada 2 seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah untuk logam yang memiliki satu jenis biloks tadi, nah ini maksudnya kalau dia anionnya ini berupa unsur, jadi hanya unsur saja, maka di belakangnya tidak ada akhiran at atau it. Jadi tidak ada at atau it. Jadi ini tidak ada kalau satu unsur diberi akhiran ida. Jadi ini dari K plus 1 dan Cl. Ini kationnya, ini anionnya. Nah, karena anionnya ini berupa unsur, maka di belakangnya dikasih ida. Ini juga, ini kalsium, ini Br2. Kenapa Br2? Karena Ca dari golongan plus 2, Br dari min 1, sehingga dia kayak gini. Br-nya jadi ada 2, Ca-nya pakai muatannya Br, jadi Ca-nya 1. Karena ini berupa satu unsur saja, Br kan berarti hanya unsur bromida, maka namanya adalah kalsium brom ditambahi akhiran ida. Seperti itu. Terus yang ini Al, kenapa kok bisa Al2S3? Al itu golongan 3, maka dia muatannya plus 3. S itu golongan 6, berarti dia kalau jadi oktat kurang 8. Ini seperti prinsip ikatan ya. Aluminium, ini aluminium, ini satu unsur, maka harus dikasih akhiran ida, sehingga namanya adalah aluminium sulfida. Kita lanjut ya. Tadi untuk biloks, nih tahu biloksnya dari mana? Kita buat ionisasinya, Fe plus 2 dan O-nya min 2. Tahu dari mana? Bisa dari biloks. Kalau O itu biloksnya min 2, maka di sini biloksnya plus 2. Seperti itu. Boleh pakai cara itu. Contoh Fe2O3, ini nulisnya di sini ya, karena nggak bisa nulis subscribe di bawah. Jadi O itu kan min 2 muatannya.
Kalau ada 3 berarti min 6. Supaya sama dengan 0, berarti Fe-nya di sini harus plus 6. Nah, karena plus 6 itu untuk 2 Fe, maka satunya adalah plus 3. Maka kita tahu bilox Fe di sini lebih dari 1, maka ditulis dengan besi 3 oksida. Kenapa kok nggak ada add-it-nya? Karena di sini hanya satu unsur, yaitu oksigen. Ini juga satu unsur, yaitu klor. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel kation, ini bisa dipelajari. Ada kation. Nah, ini asam itu berarti H+, amonium ini salah, 4-nya bukan di atas tapi NH4+. Natrium itu ionnya Na+, ini berarti muatannya plus 1. Ini bukan kalsium ya, tapi kalsium. Ini plus 2. Barium plus 2. Ini besi 2, berarti artinya dia muatannya plus 2. Ada tabel anion. Nah, ini anion fluorida. Ini karena ada oksigennya jadi add. Kemudian tata nama yang kedua adalah senyawa kovalen. Kapan kita memberikan tata nama senyawa kovalen? Yaitu ketika kita menemukan bahwa senyawanya itu tersusun dari logam plus non-logam. Logam sama non-logam itu apa saja toh? Kita ingatkan lagi ya, ada B, C, N, O, F. F itu temannya L, Cl, Br, I, temannya O itu S, temannya P, ini temannya silikon. Nah, ini kalau kita menemukan unsur-unsur, maaf kelupaan satu lagi, H. Kalau kita menemukan unsur-unsur ini berikatan membentuk senyawa, maka kita harus menggunakan tata nama senyawa kovalen. Bagaimana tata namanya? Yaitu penamaannya diawali dengan awalan Yunani untuk menyatakan masing-masing atom. Jadi seperti ini, ada N2O ya. Ini kan ada di daftarnya Bu Ayu tadi ya. Jadi N ini jumlahnya berapa? N ini jumlahnya 2. O ini kalau tidak ada berarti dia sama dengan 1 ya, tapi tidak ditulis. Maka namanya ini yang depan ini dianggap ya, jadi kok O nya nggak di depan, jadi dianggap N ini elektronegatifnya ke elektronegatifannya N lebih rendah daripada ke elektronegatifannya O, sehingga N harus ditulis dulu daripada O. Jadi dianggap karena dia elektronegatifnya kecil, maka dia dianggap sebagai kation. Yang ke elektronegatifannya lebih besar, maka dia dianggap sebagai anion gitu ya. Makanya kok enggak O2N. Nah, karena N itu ke elektronegatifannya lebih kecil. Terus jadi awalan, namanya awalan plus kation, kemudian awalan lagi, awalan untuk anion. Sehingga ini NO2 ini apa? Kationnya kan si N yang di depan, maka kita kasih nama jumlahnya 2. Maka 2 itu namanya apa toh? Di. Berarti dinitrogen. Terus anionnya apa? Oksigen. Nah, ini tidak boleh diberi oksigen gitu, tapi harus diberi akhiran ida. Karena jumlahnya 1 berarti monoksida. Jadi monooksida disingkat jadi monoksida. Nah, Bu, kok ini juga, ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 1. Berarti kationnya yang N, anionnya yang O. Maka kita kasih, harusnya kan, loh itu kan jumlahnya
mono toh Bu, jumlahnya 1. Berarti harusnya mononitrogen dan monoksida. Jadi mononitrogen monoksida. Kalau yang di depan jumlahnya 1, tidak usah diberi awalan. Jadi namanya adalah nitrogen monoksida. Nah, sama seperti kalau kita sebut senyawa gas yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada karbon, harusnya kan ini jumlahnya 1. Oksida, monoksida. Kalau CO2 kita sebutnya apa? Berarti C itu karbon, ini oksigen, berarti bukan oksigenida ya, tapi diambil suku kata depannya aja. Oksida, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 2. Jadi karbon dioksida. Seperti itu. Lanjut. Maaf, ini harusnya di delete. Lanjut yang kedua, yaitu senyawa asam dan senyawa basa. Kapan kita memberi nama senyawa asam dan senyawa basa? Jika kita menemukan asam itu ditandai dengan ada ion H+. Jadi asam itu H+, dan basa itu ditandai dengan ada ion OH-. Nah, aturan pemberian nama asam adalah asamnya dari H+-nya dan anionnya. Jadi misalnya ada HCl, berarti ini ada H ini disebut berarti asam. Anionnya tadi kalau ada 1 unsur berarti diberi akhiran ida, asam klorida. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau asamnya bukan 1 unsur? Contohnya H2SO4, maka kita sebutnya asam dari H+-nya, dan ini tadi dari anionnya. Anionnya namanya apa? Karena dia tidak berasal dari unsur, dari 1 unsur, ini kan ada unsur S dan unsur O, berarti dia tidak 1 jenis, maka kita sebutnya anion secara utuh, yaitu asam sulfat. Nah, bagaimana kalau basa? Kalau basa misalnya ada NaOH, jangan disebut NaOH ya ini ya. Na itu natrium, disebutkan saja kationnya seperti biasa. Karena dia tidak ada biloxnya, maka kita sebutnya ya natrium biasa. Hidroksida itu dari OH-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ketemu dengan FeOH 2 kali? Nah, ini berarti kita cari dulu biloxnya, berarti ini biloxnya 2, maka ini adalah besi. Karena ini besi itu biloxnya lebih dari 1, maka besi 2 hidroksida. Seperti itu ya. Lanjut. Tata nama yang keempat adalah senyawa hidrat. Apa toh senyawa hidrat? Senyawa hidrat adalah senyawa yang memiliki kandungan air di dalamnya. Jadi dia senyawanya mengikat air sehingga namanya hidrat. Nah, aturannya adalah kalau ada senyawa hidrat, maka kita sebutkan kationnya. Bu Ayu tulis seperti ini, bisa jadi kationnya ada yang biloxnya sama dengan 1 atau biloxnya lebih dari 1 ya. Jadi kalau biloxnya 1 tidak perlu ditulis biloxnya. Anion plus awalan hidrat. Awalan tadi kita sudah sebut ya. Misalnya ada CuSO4 titik 5H2O. Nah, inilah yang disebut sebagai senyawa hidrat. Jadi ada senyawa terus kemudian ada H2O di sini. Hidrat inilah, H2O inilah yang disebut sebagai hidrat. Nah, hidratnya di sini ada berapa? Ada 5. 5 tadi awalannya apa? Penta. Jadi nama ini disebutkan biasa. Cu itu biloxnya lebih dari 1,
maka disebut sebagai tembaga 2 sulfat. Ini sampai sini itu adalah nama ini. Terus ini belakangnya pentahidrat. Gitu ya. Jadi pentahidrat. Atau misalnya ada CuS plus magnesium sulfat. Nah, seperti ini. Ada 10H2O. Nah, ini berarti kita sebut dia adalah senyawa hidrat. Jumlah hidratnya 10. 10 itu berapa toh? Deka. Jadi kita sebut belakangnya pasti dekahidrat. Ini apa? Ini magnesium. Ini sulfat seperti di daftar depannya. Jadi namanya adalah magnesium sulfat dekahidrat. Nah, ini kalau ada senyawa yang mengandung air, ini kita sebut sebagai senyawa hidrat. Kalau senyawa anhidrat, jadi anhidrat berarti senyawa yang tidak mengandung air. Lanjut, tata nama yang terakhir adalah kalau ketemu senyawa poliatomik. Poliatomik itu apa? Poli itu berarti banyak. Lebih dari satu atom. Contohnya ada SO4 2- seperti ini. Jadi anion ini berasal dari belerang dan oksigen. Berarti kan ini lebih dari satu. Berarti kita sebut dia adalah poliatomik. Kalau dia poliatomik, maka kita langsung sebut dia ada oksigen. Ketika dia mengandung oksigen, maka diakhiri dengan kata at. Nah, kalau at itu menunjukkan jika oksigennya banyak. Loh, memang ada yang sedikit. Ada, yaitu SO4 di bawahnya sedikit ada seperti ini. Karena dia lebih sedikit nih, maka dia dikasih nama it. Artinya oksigennya sedikit. Nah, kebanyakan kalau poliatom seperti ini, maka tidak diberi akhiran ida. Jadi tidak boleh nih dikasih ida. Harus belakangnya ada atnya atau ada itnya, tergantung jumlah oksigennya. Nah, ini contohnya. Ion poliatom terdiri dari 2 atom, mempunyai muatan berupa kation maupun anion. Pemberian nama disebutkan dengan nama kation. Jadi kalau poliatom ya kita sebutkan aja kationnya apa ditambah dengan anionnya apa. Anion, malah kok andin ya, gara-gara ikatan cinta. Anion. Nah, ini anionnya apa ini? Ini anionnya adalah NO3 di daftar depan ya. Ini adalah Na, maka kita sebut namanya adalah natrium nitrat. Ingat, kalau ada poliatomnya maka tidak mungkin ada ida. Ini juga Ca. Ca itu apa? Kalsium. NO3, walaupun ini jumlahnya 2, kita hanya sebut anionnya aja, yaitu nitrat. Berarti namanya adalah kalsium nitrat. Sedangkan ini sama saja aturannya. Kalau dia memiliki biloks lebih dari 1, golongan transisi, nanti kamu bisa hafalkan golongan transisi. Golongan transisi itu Suci, Titip, Vera, cari mangan, Ferry, cocok nikahin cucunya Zainuddin, kecuali Zn ini mempunyai biloks lebih dari 1. Berarti besi itu ada di dalam daftar ini kan? Maka kita harus cari dulu besinya biloksnya berapa. SO4 itu muatannya -2. Berarti besi di sini adalah muatannya +2. Maka kita bisa bilang besi 2
sulfat. Nah, ini sulfat karena dia poliatomik. Nah, ini ada contohnya. Nah, ion-ionnya apa saja? Ini yang berasal dari, ini adalah kation. Kationnya logam. Ini adalah poliatom. Kalau poliatomik ini ada ini diperbarui ya, NH4+. Nah, ini lebih dari satu jenis. Ini juga nih harusnya. Ini saya perbaiki ya. NO2-, NO3-, nggak ikut ke copy. ClO-, ini klorid, hipoklorid, ClO2-, ini kan bertahap ya. It, hipo, it, at, per at. Ini lihat, ClO jumlahnya 1 berarti it. Ini jumlahnya 2 tapi masih sedikit, maka disebut diawali dengan hipo, diakhiri dengan it. Untuk yang jumlah O-nya 3 diakhiri dengan at. Yang jumlah O-nya 4 diawali dengan per, diakhiri dengan at. Itu berlaku untuk yang lain. Ini BRO3 ya. 3 tadi apa? At, berarti bromat. Iodin, IO3-, 3 berarti iodat, seperti itu ya. Ini 4, ini nulisnya MnO4-. Ini MnO42-. Ini CO3, maaf ya berantakan. SO32-, SO4 ternyata enggak ke copy. S2O32-. Ini tiosulfat. CrO42- itu kromat. Cr2O72- dikromat karena jumlah kromatnya ada 2. Ini fosfit. Fosfit ini harusnya 3-. Fosfat itu PO4 3-. Fosfat. Oke. Apakah harus dihafal? Ya, banyak mengerjakan latihan soal, kita otomatis hafal ya. Jadi sering-sering latihan soal di rumah, nanti lama-lama hafal. Oke, selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.